masih labil, ada 2 cita-cita. Apa ya? Diplomat sama psikolog. Oke, nyambung video sebelumnya sih ya tentang cita-cita aku sebelumnya mungkin pakai dulu dong, itu oh ada satu tuh ini pakai menit perhitungan kak hubungan maksudnya kau kan pasti ada sih orang itu ya kayak gitu dong ya, masih berhubungan dengan video yang tadi ya kita mengenai seputar oke di sini dengan siapa? Tasya dan Resvi. Oh Resvi, Tasya dan Resvi apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana? Udah berapa bulan di rumah? Setahunan. Bosen atau lebih berisi sekarang ya pasti saya juga berisi dulu ya bosen kah atau malah senang gitu sekolah bukan diliburkan ya dirumahkan kayak gini Senangnya itu ada asalnya bosen tapi oh jadi senang ya kebiasaan ya jadi happy udah pasrah jadi wah seneng ini misalnya kalau nanti sekolah tiba-tiba masuk gitu kalian apa yang akan kalian rasakan gitu seneng kah apa malah kecewa kah gitu kan udah biasa kayak gini saya ya setengah ya. gila why kenapa senangnya bisa ketemu sama teman-teman Ah, lagi tapi- tapi kalau nggak senangnya Ya gitu. ketemu guru enggak lah masa ketemu guru ya maksudnya mungkin karena sekarang habitnya udah apa ya udah di rumah gitu ya maksudnya sekolah di rumah tugas dan ketika sekolah lagi jadi kembali formal lagi kan Ya, dari kayak segi gitu. waktu dari segi harus memperhatikan duduk di depan guru dan betul begitu betul kayak iya itu yang betul bikin penghalang sih benar iya maksudnya walaupun nanti sekolahnya masuk ya mungkin kita harus biasa lagi ya karena kita udah mungkin kelas 8 7 tahun mungkin udah kelas 7 kalian teh ini enggak sih di rumah atau udah masuk? Semester 2 di rumah. Oh semester di rumah ya yang pasti udah 7 tahun kita udah tetap muka gitu ya udah formal sekarang baru setahun ya mungkin nggak jadi apa ya nggak jadi hambatan buat nanti ketemu lagi di sekolah ini semoga aja ya kita ketemu lagi di sekolah ya. Oke. nah ini tuh kan kita ngundang kalian di sini tuh kita pengen ngobrol-ngobrol dikit lah tentang keseharian kalian di rumah ya. Pertama kan kita udah nggak pernah ketemu ya, kita kan intens ketemunya waktu di ngaji, tapi karena ngaji udah nggak ada tatap muka ya, bahkan sekarang masih baru ada lagi. Terus kalau di luar rumah juga kita jarang ketemu karena harus membatasi buat keluar rumah mungkinnya dari kita masing-masingnya. Jadi, nah Tasya sama Resvi yang kita kenal sekarang tuh, yang kita kenal dulu tuh masih sama gak sih sekarang gitu kan? Kalau dari segi apa? Fisik mah jadi lebih berisi gitu ya, tapi kan dari segi pengalamannya, hobinya atau cerewetnya gitu kan ya. Ya kalau kalian tuh cerewet loh termasuknya. Kita buktikan aja ya sekarangnya gimana. Gimana nggak cerewet ya di gurunya aja cerewet ya. Gimana? Nah, jadi pengen tahu nih kira-kira kegiatan apa sih yang sekarang lagi kalian tekuni untuk mengisi keseharian mas? Selain nugas, sibuk nugas tuh apa yang kalian suka? Baca cerita di Wattpad nih. Iya. Kayak gitu. Apa sih? Tadi yang kemarin tadi juga Wattpad. Yang kalian baca tuh apa? kayak novel gitu Novel. Itu bisa berapa slide gitu? Maksudnya sama halaman kayak buku gitu? Iya. Biasanya suka baca novel tuh suka pengen nyoba bikin novel juga nih. Kalian udah pernah coba nyoba bikin novel? Pernah. Bikin cerita gitu? cuman malu gitu Kenapa malu? Siapa tahu terbit. Iya. Iya kan? Gimana? Itu ceritanya cerita nyeritain keseharian kalian atau cerita apa namanya fiktif ya? Iya. Maksudnya ngarang maksudnya websitenya genre-nya apa? Genre apa ya? Tentang apa? Ya tentang apa gitu. Biasanya sih tentang kayak sekolah, anak sekolah. Lumayan ya. Bicin. Hmm. Enggak ya. Janganlah ya. Oke. Terus apa lagi ya? Gini. Perihal cita-cita sih ya. Kan sekarang hobinya Wattpad gitu ya. Sama mungkin cita-cita kalian apa sih? Guru. Masih labil, ada 2 cita-cita. Apa ya? Apa aja? Diplomat sama psikolog. Psikolog. Iya. Oh, diplomat. Ini berat banget ya. Iya. Wow. Oh, menarik banget nih. Gimana? Kok Tasya terpikirkan untuk jadi diplomat dan psikolog ya? Ya karena Tasya pengen nama-nama pengalaman, terus
pengen tahu juga sama budaya-budaya luar yang mungkin bisa jadi kita tuh sosialisasi sama orang-orang yang budayanya beda sama kita, bahasanya beda sama kita, kultur, rasnya beda sama kita. Tapi kalau misalnya dengan kultur yang berbeda, apakah Tasya akan, maksudnya gini ya, sekarang ada istilah westernisasi atau kita ke barat-baratan gitu ya. Nah, apakah Tasya bakal nurut ke westernisasi itu atau gimana? Maksudnya gimana ya? Cara ngejaganya lah kultur Indonesia sendiri. Ya, karena emang Tasya besarnya di Indonesia ya pasti gak akan hilang itu. Masya Allah ya. Takutnya banyak gini sih. Kasus orang tuh kadang lebih bangga dengan budaya luar. westernisasi ya, budaya luar gitu. Kadang seperti itu. Gimana kalau Tasya nggak akan kayak gitu? Enggak sih, soalnya kan emang nggak pernah kayak gitu banget. Tapi Sampai sampai fanatik. juga menarik juga ya topiknya. Tasya suka nggak sih kayak nonton drakor, K-pop, yang kayak Iya, gitu? suka. Termasuk lesbi? Drakor mah mbak. Tapi apa? Iya. Tapi enggak. Tapi apa? Kalau nggak tahu apa? Iya kita drakor sama K-pop. Nah, kata yoga ya. Tunggu nih, guru nih. Guru apa nih? Guru SD, SMP, SMA? Itu TK? pas masih kecil pengen jadi guru TK, tapi Guru pas TK. SD pengen jadi guru SD. Pas SMP pengen jadi guru SMP. Oh, nanti ngikutin Oke, ngikutin alur ya. Dia pengen jadi dosen. Iya, nanti kalau kuliah ya, semoga kuliah juga ya. Semoga kalau bisa kita amin kan ya. Sampai jenjang tertinggi ya, karena harus ngejar gelar juga gitu ya. Benar-benar. Oke, guru SD, guru TK, SD, SMP ya, semoga lah. Tapi pengennya lebih apa sekarang? Kalau sekarang pengennya lebih apa? SMA kayak. SMA. Oke, kalau tunggu. Kalau pelajaran SMP sendiri udah ngerti dengan belajar di rumah gitu. Ngerti nggak sih? Enggak terlalu. Lalu apa yang paling susah itu? Pelajaran apa yang paling susah? IPA. IPA itu cakupannya apa sih? Fisika, Fisika, biologi. kimia ada. Ada. Iya. Fisika, biologi. Oh, asik. Saya juga fisika itu berat banget soalnya gitu. Kalau fisika itu ya lumayan sulit gitu ya. Fisika tuh memang ke otak juga agak lemah kalau saya sendiri ya. Tapi orang lain kan ada yang bisa, itu yang mungkin memang jalurnya di situ. Tapi kalau yang paling disukai apa? Pelajaran. Ya, aku sih. Kalau Tasya sih bimbingan konseling gitu. Ya. Oh, Kan dia ada nyambung juga Oh, kolaborasinya ya. sama psikolog. Masya Allah. Kamu Ya, jadi ya. psikolog karena psikolog, katanya jadi psikolog. Psikolog. Yang jadi psikolog gini, Hmm. apa suka ngulik masalah orang, suka Ya, suka- nyelesain masalah Iya, gitu. suka nerima curhat nggak sih? Iya, suka. Banyak. Ini dari sini juga terima. Ada. Ada. Bisa Curhat apa? bisa curhat Jangan apa? ada. Oh ya. Enggak maksudnya lingkupnya Seputar apa? seputar apa? Banyak banget remaja Indonesia yang kena stres yang kayak gitu. Nah, Depresi mungkin. Tapi orang tuanya tuh bodo amat gitu, mungkin ngomongnya kurang deket sama Tuhan, padahal beda gitu. Iman Iya. gitu ya. sekarang sih biasanya seperti insecure gitu. Iya, Insecure gitu ya. Kadang dia nggak percaya diri dengan keadaan sebenarnya. Apakah kalian berdua nih ya, Respi sama Tasya, suka insecure gitu sama diri sendiri? Kadang gitu, apakah ada rasa kayak gitu? Insecure pasti ada. Ada ya. Karena kadang insecure itu kayak bahasa baru sebenarnya udah lama ya, bahasa Inggris tapi kayak di Indonesia baru ada Jadi budaya. di 2020 mungkin 2019 baru ada yang namanya insecure ya kan. Dulu kayak nggak kenal insecure tapi mungkin nggak pede mungkin ya sebenarnya. Oke. Tapi suka ada dalam masalah apa biasanya? Itu kayak kan orang-orang seumuran kita. Iya. Udah Banyak banget yang banyak mungkin lebih sukses. berbakat. Mungkin dari segi fisik kayak gitu. Fisik. Maksudnya fisik itu gimana? Cantik, Iya, rupa, kayak apa gitu? gitu. Tinggi, Oh, Iya. semampai. Tapi kan misalnya kalau kalian bisa mengembangkan potensi diri dalam diri kalian ya maksudnya termasuk IQ dan juga dewasa pun kalau bisa mengembangkan potensi kayaknya fisik akan lewat gitu. Maksudnya Iya. kadang sesuatu yang berkelas itu akan datang dengan apa ya? Dengan diadakannya dengan apa ya? Mengembangkan potensi diri gitu. Jadi nggak hanya tergantung fisik ya. Mungkin fisik itu hanya bonus gitu. Kalau Tasya sendiri sama Respi gitu ya, selain fisik tadi, selain fisik gitu, apalagi yang menjadi Pola bikin pikir mungkin. pola pikir. Ya. Inteleknya ya. Emang pola pikir kalian gimana sih? Ya kan mungkin udah SMP terstruktur mungkin atau gimana?
Childish mungkin. Childish, bahasanya Asik. berat-berat ya Childish nih, anak kelas ini anak kelas 8 Childish bahasanya enak, tapi nggak sih? Enggak sih. Nggak ngerti. Buat jelasin penonton juga bisa ada. Iya, Childish nih, dengerin apa Childish? Mungkin kekanak-kanakan gitu, kayak masih ya gitu. Apakah Lesbi sama Tasya merasa kanak-kanakan? Ya, Ya, ya. iya sih memang biasanya diri itu terbentuk oleh lingkungan gitu ya. Misalnya kalian sekolah gitu ya. Sekolah kan misalnya di lingkungan sekolah beda. Di sekolah itu ada organisasi mungkin, ikut organisasi. Ikut satu. Ikut Enggak. enggak ya. Gimana apakah nantinya dengan adanya insecure di situ, apakah kalian goyah dengan cita-cita kalian gitu? Enggak. Enggak. Wah, masya Allah ya, ternyata walaupun insecure gitu, walaupun mereka enggak pede dengan sekarang, tapi cita-cita tetap teguh gitu. Tetap. Siap. Itu apa yang bikin kalian maksudnya kalian tuh termotivasi dari apa, entah mikirin apa, dan prinsip kalian apa sebenarnya bisa mempertahankan walaupun aku punya keterbatasan mungkin, tapi aku harus tetap teguh sama cita-cita yang kalian. Karena emang pengen aja gitu. Pengen aja kan. Maksudnya kuat juga gitu ya. Maksudnya Harus kekeh gitu kekeh, ya, ya. kekeh. Iya. Bersikeras. Ya. Ya, semoga kalian doakan saja mereka dapat gitu yang apa mereka inginkan ya. Betul. Mungkin ada pesan-pesan dulu buat yang di rumah itu. Apa sih motivasi apa yang mungkin bisa kalian berikan kepada teman-teman di rumah supaya walaupun dengan pandemi ini tapi cita-cita kalian tidak siap gitu, tidak punah gitu. Gimana mungkin? Ada dari Resmi dulu mungkin atau mulai dari siapa? Ya, sebenarnya. jangan mudah menyerah gitu. Sama jangan insecure, soalnya kan kita juga pasti punya kelebihan masing-masing. Setuju ya. Lagi? Setuju. Ya. Dari Tasya? Ya kayak Resi tadi, jangan pernah nyerah karena kita kan punya potensi sendiri, kekurangan dan kelebihan kita sendiri. Mungkin yang kita milikin di diri kita belum tentu ada di diri orang lain kan. Yang dimiliki orang lain juga belum tentu ada di diri kita. Jadi kelebihan dan kekurangan masing-masing itu ada pasti di setiap orang. Jadi gak usah insecure, jadi harus pede aja gitu. Oke. Jadilah diri sendiri. Iya. Mantap. Ya betul, kalau dalam Al-Quran itu Allah tidak akan merubah satu kaum gitu sebelum kaum itu merubah diri sendiri gitu ya. Betul, kan kita juga seperti itu hari ini gitu ya. Kita harus harus pede betul percaya diri. Nah, insecure-nya mungkin mulai dikurangi karena capek kalau kita ngejar orang lain ya. Kita ngejar aku pengen kayak dia, mungkin hari ini ya capek gitu ya. Kemudian hal-hal yang nggak ada di diri kita. Itu kita punya potensi loh, kembangkan yang kita punya itu Iya. betul ya. Iya gitu mungkin ya. Dan mungkin sebelum kita penutupan nih. Ya mungkin terutama dari semangat mereka buat pengembangan diri, karena kan semenjak pandemi ini kan media pengembangan kita jadi mulai terbatasi ya, dari segi tadi ikutan eskul, dari sekolah juga kan mulai dibatasi. Jadi walaupun kita tetap disuruh diem di rumah, itu tinggal jadi hambatan mungkinnya, bahkan diemnya kita di rumah tuh harusnya bisa jadi media kita mengeksplor kan. Iya. Mengeksplor, udah dikasih kesempatan nih sama Allah buat coba deh kalian dengan diemnya di rumah tuh kalian tuh bakal ngelakuin gebrakan apa, membuat karya apa gitu kan. Iya, Bahkan betul. justru ada loh yang waktu tokoh muslim di penjara, bahkan di penjara itu kan beliau malah banyak bikin hadis, banyak bikin buku. Jadi kan keterbatasan atau kekangan juga kan gak jadi hambatan kan buat Benar. Oke, mungkin itu dulu ya untuk podcast. Mungkin kalau ada lagi kesempatan pengen ngobrol-ngobrol lagi boleh lah ya. Nanti kita undang lagi di sini ya, nanti dengan mungkin karena suasananya lagi Ramadan juga ya, kita nanti aja lah ada makanannya ya. Iya. Mungkin nanti ada opor di sini gitu ya, ada kupat ya, pokoknya segala lah ya. Oke, terima kasih pada Tasya dan juga Respi. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, untuk podcast Haris TV hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih yang telah menonton. Semoga terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.